Ini ada pacet lagi makan, kita ikuti prosesnya sampai dia kenyang seperti apa. Diingat, tindakan ini tidak untuk ditiru, tindakan ini berbahaya. Ini dilakukan oleh orang yang sudah biasa. Kenapa hewan ini saya biarkan sampai kenyang? Karena dia sama-sama makhluk ciptaan yang kuasa, dia juga butuh melangsungkan hidup, dia butuh nutrisi. Makanya saya biarkan dia sampai kenyang. Kalau dalam video saya yang pertama yang berjudul eksperimen lintah atau pacet bila bertemu sabun apa yang terjadi, itu banyak komen yang negatif, banyak yang mengatakan bahwa saya berperilaku tidak terpuji, dianggap mengganggu kelangsungan hidup makhluk lain. Sinilah saya buktikan bahwa saya juga pencinta sesama makhluk hidup. Saya juga memiliki sifat prikehewanan. Dan setelah kenyang, hewan ini nanti akan saya rilis kembali agar bisa meneruskan hidupnya. Ini sudah memakan waktu sekitar 5 menitan, tapi belum ada tanda-tanda bahwa hewan melata ini kenyang. Dilihat dari bentuk dan posturnya masih kecil, belum bulat. Karena hewan melata ini apabila kenyang bentuknya akan membulat, sedikit lonjong. Hewan melata yang bernama pacet ini masih satu keluarga dengan lintah. Bedanya kalau pacet habitatnya di darat, di daerah yang sejuk, lembab, dan becek. Sementara kalau lintah berhabitat di air, lintah tidak bisa hidup di darat. Dan dua hewan ini, yaitu pacet dan lintah, tidak bisa hidup di daerah laut, di daerah air asin. Makanya banyak orang yang sudah membuat video jika lintah atau pacet dikasih garam pasti hancur, karena kedua hewan ini memang tidak bisa hidup di daerah air asin. Ini sudah
memakan waktu sekitar 10 menitan, tapi tampaknya belum ada tanda-tanda untuk hewan melata ini kenyang. Dari kaki saya yang tadi basah, ini kaki saya sudah tampak kering karena memang waktunya sudah lumayan lama. Walaupun bentuknya sudah membulat dan warnanya sudah tidak seberapa kuning lagi, sudah kehitaman, namun pacet ini belum kenyang. Bisa Anda lihat warna kehitaman di tubuh pacet ini sudah sama dengan hitamnya kulit kaki saya. Maklumlah, orang yang tinggalnya di daerah terisolir, makanya tidak seperti orang kota pada umumnya berkulit bersih glowing. Kami yang tinggal di daerah terpencil kerjanya cuman bermain dengan lumpur dan tanah liat, jelas beda dibanding dengan mereka yang berkulit bersih yang kerjanya cuman bermain dengan pena dan kertas. Tapi walau kulit kita berbeda dan cuman sekedar wong deso, yang penting rezekinya kuto. Ini sudah sekitar 15 menitan dan lendir dari tubuh pacet ini sudah mulai keluar. Seluruh tubuhnya sudah mulai terisi, warna hitamnya sudah mulai pekat, tinggal bagian leher yang belum terisi, makanya lehernya dilengkungkan agar mudah si pacet ini mengisi bagian lehernya. Hewan ini bila sudah kenyang maka akan melepaskan dirinya sendiri dari mangsanya. Tidak perlu repot-repot untuk dilepaskan. Lendir di tubuhnya sudah mulai membanyak, ini pertanda sudah hampir kenyang, paling sekitar 10 menitan lagi. Bisa dilihat lehernya semakin dilengkungkan karena memang mungkin cuman bagian leher yang belum diisi, bagian leher sampai ke kepala, makanya dibuat melengkung sedemikian rupa. Hewan ini elatis seperti karet, bisa molor. Makanya yang tadinya cuman sebesar lidi ini hampir sebesar rokok mil yang kecil. Ini sudah sekitar 20 menitan tapi belum ada tanda-tanda untuk melepaskan cengkeramannya.
lehernya benar-benar melengkung, hampir menyerupai huruf S. Bila dilihat tampak seperti menjijikkan, tapi sebenarnya ini tidak menjijikkan. Kenapa harus jijik? Bila cuman berkumpul dengan pacet, yang harus jijik itu semestinya yang berkumpul dengan kebo. Karena memang berkumpul dengan kebo itu tidak pantas. Makanya tidak diperbolehkan kumpul dengan kebo. Kumpul kok kebo, jijik tahu. Ini sudah memakan waktu sekitar 25 menitan. Lendir pun sudah kemana-mana. Mungkin tidak lama lagi akan segera terlepas. Dan ternyata benar terlepas. Ini bekas pacet tadi makan, meninggalkan lendir dan sedikit bercak. Waktu pelepasan tidak sempat saya rekam karena tadi buru-buru mengambil botol untuk menempatkan si pacet ke dalam botol supaya nanti saya mudah untuk merilisnya. Ini bekas pacet tadi tidak langsung mampat, butuh waktu. Dan botolnya sudah saya siapkan dengan tutup yang sudah saya lubangin agar si pacet tidak kemana-mana, tetap dalam botol dan masih bisa bernafas sampai nanti saya rilis. Ini pacetnya ada di dalam botol. Ini bagian perut, bisa dilihat sudah kehitaman merata. Ini bekas pacet makan sudah saya lap tapi masih keluar, walau sedikit agak mengental. Pacet ini bisa segede jempol kaki, bisa Anda saksikan, bisa segede jempol kaki. Tapi ketika di zoom, nah semacam ini, gedenya bisa seperti jempol kaki yang tadinya cuma segede batang lidi, tapi kalau di zoom. Oke, kiranya itu saja dari saya. Bila ada saran atau kritik, silahkan ketik di kolom komentar. Dari saya, Tabe.